Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan Indra Pratama, Naufal Anggara, Safira Salsabila, dan Tafana Ayu Fariza yang berjudul Medan Magnet. Manfaat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam benda elektronik. Pertama, bel listrik. Pada tiap bel listrik terdapat dua elektromagnet di dalamnya, masing-masing dengan lilitan solenoida yang berlawanan arah. Ketika saklar ditekan, maka arus listrik mengalir ke solenoida. Saat itulah terasa besi berubah menjadi magnet lalu menarik kepingan besi. Di saat yang bersamaan, pengetuk akan bergerak memukul lonceng sehingga menghasilkan bunyi. Yang kedua, telepon. Dalam telepon ada dua komponen penting, yakni mikrofon di bagian pengirim dan penerima. Prinsip kerja mikrofon adalah mengubah gelombang suara untuk menjadi getaran listrik. Getaran atau sinyal listrik ini didapat dari gerakan diafragma aluminium ketika seseorang tengah berbicara. Sementara dalam telepon, fokusnya adalah untuk mengubah sinyal listrik agar menjadi suara atau gelombang bunyi. Sinyal listrik yang diterima pesawat telepon akan dialirkan pada kumparan. Di titik ini, teras besi menjadi elektromagnet yang tak stabil sehingga menyebabkan bergetarnya diafragma. Getaran ini memengaruhi udara sehingga dimanfaatkan dan direnggangkan membentuk tekanan bunyi yang disalurkan lewat mikrofon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal Anggara. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang elektronika. Yang ketiga, yaitu dinamo sepeda. Dinamo sepeda. Magnet memiliki peran di dalam dinamo sepeda, yaitu saat menghasilkan energi listrik untuk bisa menyalakan lampu sepeda pada malam hari. Roda sepeda yang bergerak akan menggerakkan kepala dinamo. Sementara itu, di dalam dinamo terdapat magnet yang akan berputar di dalam kumparan tetap. Getaran dari gesekan antara roda sepeda dan magnet akan menghasilkan medan elektromagnetik yang secara perlahan akan menjadi energi listrik. Dengan demikian, listrik dapat dihasilkan hanya dengan mengayuh sepeda. Dan yang keempat adalah mikrofon. Pada mikrofon, energi suara diubah menjadi energi listrik. Gelombang suara melewati diafragma sebagai bagian utama dalam mikrofon. Membran plastik tipis di dalamnya akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang masuk, termasuk bagian voice coil di belakangnya. Di dalam voice coil terdapat kumparan yang melingkari magnet permanen. Tempat gelombang bergesekan dengan medan magnet sehingga menimbulkan energi listrik di dalam magnet. Aliran listrik tersebut akan bergerak ke arah amplifier tempat suara akan direkam sehingga dapat didengar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik, arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanikal kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri sebagai arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Selanjutnya yaitu flux magnetik. Flux magnetik sering disimbolkan lupa dari dibaca. Apa baca lagi? Kemudian yaitu flux magnetik. Flux magnetik adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Suatu flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber atau Wb. Weber merupakan satuan turunan dari volt ke detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra. Induksi magnet. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian Denmark 1774 sampai 1851. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor,
maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus listrik, maka penyimpangannya juga berbalik. Selanjutnya, secara teoritis, Laplace 1749 sampai 1827 menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus listrik sebagai berikut. 1. Berbanding lurus dengan arus listrik. 2. Berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. 3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Dan 4. Arah induksi magnet tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.